Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Suryani dari PT Lensa Pajak Sejahtera. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga kepada narasumber kita, Bapak Irsan Lubis. Tak lupa pula, saya mewakili PT Lensa Pajak Sejahtera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung di dalam e-workshop kali ini. E-workshop kita kali ini merupakan kegiatan keempat dalam rangkaian e-workshop series yang kami selenggarakan dalam bulan Desember, dan ini merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian kegiatan e-workshop series PT Lensa Pajak Sejahtera untuk bulan Desember ini. Nah, adapun e-workshop kita kali ini akan membahas tentang praktikum komputer akuntansi manufaktur menggunakan aplikasi Accurate 5 sesuai dengan tema dan akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Untuk link download materi dan juga aplikasi seperti biasa sudah di-share oleh panitia melalui email dan juga melalui link di dalam deskripsi video yang ada di dalam channel YouTube Lensa Pajak. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin membacakan terlebih dahulu berkaitan dengan tata tertib kegiatan dan juga perubahan kebijakan berkaitan dengan penerbitan e-sertifikat. Dimohon kepada seluruh peserta agar dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama kegiatan e-workshop ini berlangsung, untuk menjaga agar kegiatan ini tetap berjalan dengan kondusif, maka kami menonaktifkan seluruh mikrofon peserta. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan melalui chat di live chat YouTube maupun chat di dalam Zoom meeting. Nah, seluruh pertanyaan dari peserta akan dijawab oleh tim kami, mengingat tanya jawab di dalam sesi ini memiliki waktu yang cukup terbatas. Berikutnya untuk diperhatikan kepada seluruh peserta terkait penerbitan e-sertifikat. Untuk memastikan bahwa e-sertifikat yang kami terbitkan diterima oleh setiap peserta yang mengikuti e-workshop ini, mohon diperhatikan perubahan ketentuan sebagai berikut. Adapun perubahan ketentuan ini sudah kami tayangkan sebelumnya di awal sesi tadi. Kami mengingatkan kembali pertama bahwa e-sertifikat hanya akan kami terbitkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini secara penuh dalam 2 hari, yaitu kegiatan hari ini dan juga esok. Yang kedua, kepada seluruh peserta yang hadir, diwajibkan untuk menyatakan kehadirannya dalam chat Zoom maupun live chat YouTube. Nah, pernyataan kehadiran ini nantinya akan kami compare dengan link kehadiran yang sudah diisi oleh seluruh peserta dalam Google Form link kehadiran yang akan kami bagikan 30 menit sebelum kegiatan ini berakhir. Nah, data tersebut nantinya akan kami compare antara pernyataan hadir di dalam live chat YouTube, live chat Zoom, dan juga dengan pengisian link kehadiran di dalam Google Form. Bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan ini secara penuh selama 2 hari, mohon maaf untuk sertifikat kami tidak dapat menerbitkannya. Oke, baik. Tibalah kita pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Irsan Lubis. Kepada Bapak Irsan Lubis, SE, MAKT, AKBKP dari PT Lensa Pajak Sejahtera, saya persilahkan. Silakan Bapak Irsan. Baik, terima kasih Ibu Suryani sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai praktik, saya akan sampaikan pengantar terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui,
Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur ini disebut dengan istilah proses produksi, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Dalam proses produksi timbul biaya-biaya produksi yang terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi manufaktur atau istilah lainnya adalah akuntansi biaya atau cost accounting, itu berkaitan dengan sistem akumulasi dan analisis biaya yang bertujuan untuk menentukan besarnya harga pokok produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi dalam satu periode akuntansi. Jadi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, fungsi dari akuntansi manufaktur adalah membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan tentang harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, dalam rangka menentukan harga pokok produk, di dalam akuntansi dikenal ada 2 metode. Yang pertama, harga pokok historis. Yang kedua adalah harga pokok ditentukan di muka. Metode yang umum digunakan adalah harga pokok ditentukan di muka. Metode ini dikenal dengan istilah harga pokok taksiran dan harga pokok standar. Pertanyaannya, kenapa harga pokok ditentukan di muka itu yang umum digunakan di perusahaan? Alasan yang pertama, mempermudah perusahaan menentukan harga jual di muka. Karena seperti yang kita ketahui, setelah penentuan harga pokok standar untuk produksi biaya 1 unit produk, maka perusahaan bisa menentukan berapa kira-kira harga jualnya. Dengan mengetahui harga jual, maka perusahaan bisa melakukan promosi terlebih dahulu sambil melakukan proses produksi. Alasan yang kedua, kenapa umum digunakan harga pokok ditentukan di muka? Ya karena setelah proses produksi selesai, akan diperbandingkan antara harga pokok sesungguhnya dengan harga pokok ditentukan di muka, sehingga dapat ditemukan ketidakefisienan proses produksi dan pemborosan biaya. Untuk mempermudah pengumpulan dan penentuan harga pokok produk, perusahaan menggunakan program komputer akuntansi. Beberapa perusahaan membuat sendiri program komputer akuntansi agar sesuai dengan karakteristik kegiatan produksinya masing-masing. Namun, pembuatan program seperti ini memerlukan biaya mahal dan waktu yang cukup lama. Zaman sekarang ini sudah banyak dijual program-program komputer akuntansi yang sudah jadi, yang siap digunakan untuk perusahaan manufaktur. Salah satunya adalah Accurate software yang versi enterprise. Materi webinar kita kali ini adalah bagaimana cara menggunakan program Accurate versi enterprise untuk perusahaan manufaktur. Dimulai dari setup database sampai dengan pencetakan laporan keuangan, laporan harga pokok produksi, dan laporan pajak. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita akan mulai praktik akuntansi manufaktur menggunakan Accurate 5 berikut ini.
Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang kami berikan pada link materi. Yang pertama yang kita berikan adalah materi dari e-workshop akuntansi manufaktur Accurate, yang di dalamnya nanti ada soal kasus yang akan kita gunakan dalam praktek nantinya. Itu yang pertama yang kita berikan. Jadi kami berharap Bapak Ibu sudah memprint, sudah mencetak materi tersebut sehingga bisa mengikuti penjelasan saya nanti. Kemudian yang kami berikan adalah installer Accurate 5 yang versi desktop. Di dalamnya ada dua. Yang pertama adalah Accurate 5 Education Book. Ini bisa digunakan atau diinstal di komputer yang 32 bit ya, yang jenisnya 32 bit. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa menggunakan install ini apabila misalnya gagal installnya, berarti mungkin bitnya berbeda, maka bisa gunakan yang kedua yaitu Accurate 5 Enterprise yang ini ya. Ini adalah yang versi 64 bit ya. Jadi silakan diinstal di komputer masing-masing untuk praktek ya. Kemudian yang berikut yang kita berikan di link materi adalah daftar Excel untuk impor untuk kasus yang ada dalam materi e-workshop ini, yaitu kasus PT Lensa Pajak Panel ya. Nah, di dalam daftar Excel untuk impor ini kita sudah memberikan ada 7 tabel Excel yang sudah siap digunakan untuk impor. Nah, bagaimana cara membuat tabel ini nanti akan saya berikan penjelasannya. Ya, ini contoh yaitu daftar akun dan saldo awal yang nomor pertama ya, nomor 1. Ini saya klik. Nah, ini adalah tabelnya seperti ini. Nah, tabel ini jangan dirubah apabila Bapak Ibu ingin mencoba kasus PT Lensa Pajak Panel seperti yang ada dalam materi pembahasan kita nanti ya. Ini jangan dirubah karena ini udah siap impor. Yang nanti akan saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat Excel untuk data awal setiap kasus ya. Nah, itulah materi-materi yang kita berikan kepada semua peserta sesuai dengan link Google Drive yang sudah kami bagi sebelumnya. Oke. Nah, untuk materi ini, workshop ini, itu adalah materi yang akan saya bahas dalam pertemuan ini. Contoh kasus kita adalah PT Lensa Pajak Panel. Ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang soal kasusnya. Jadi di bagian pertama kasus ini saya kasihkan beberapa pengantar terkait dengan Accurate ya. Saya kira ini kita abaikan. Ini hanya untuk bahan bacaan saja. Kita langsung saja ke soal kasus. Informasi perusahaan di bagian A, nama perusahaan adalah PT Lensa Pajak Panel. Ya, ini adalah data-data terkait dengan perusahaan, ada alamat, tanggal mulai, tutup buku, kemudian tahun fiskal, mata uangnya, NPWP. Nah, PT Lensa Pajak Panel adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri panel listrik, baik untuk memenuhi pesanan, order, maupun memenuhi persediaan untuk dijual. Nah, perusahaan menggunakan sistem harga pokok taksiran untuk mencatat harga pokok produk. Nah, sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka, seperti yang saya jelaskan di pembukaan tadi ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian dalam soal juga diberikan syarat pembayarannya ada 4. Kemudian untuk kode pajaknya sudah diberikan keterangannya dalam soal. Kemudian untuk akun default pesanan produksi sudah ditentukan dalam soal. Nah, untuk pencatatan persediaan menggunakan faktual dengan metode FIFO, first in,
first out. Nah, kita lanjutkan soalnya dengan data awal periode. Dimulai dari neraca saldo per tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini sudah diberikan data awal seluruh daftar akunnya beserta saldo awalnya. Nah, data-data neraca saldo ini, Bapak Ibu, ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Accurate. Itu ada dua cara. Yang pertama nanti cara manual. Yang kedua adalah dengan cara impor. Dalam pembahasan saya akan menggunakan cara kedua, yaitu cara impor. Jadi terlebih dahulu, sebelum membuka atau memulai pekerjaan dengan program Accurate, terlebih dahulu kita harus menyiapkan daftar Excel berupa neraca saldo untuk kita gunakan impor nanti di dalam aplikasi Accurate. Jadi ini adalah merupakan daftar Excel pertama yang harus kita siapkan untuk kita gunakan impor ke dalam program Accurate. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat daftar Excel untuk neraca saldo dalam soal ini. Nah, langkah pertama Bapak Ibu tentu harus membuka aplikasi Microsoft Excel, Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu buka aplikasi Microsoft Excel, maka yang pertama Bapak Ibu ketik adalah judul kolom masing-masing. Ya. Nah, di sini saya memberi contoh, judul kolomnya ada 4, Bapak Ibu ya. Coba diperhatikan. Pertama adalah nomor akun, kedua adalah nama akun, yang ketiga tipe akun, yang keempat adalah saldo awal. Apakah setiap daftar Excel untuk neraca saldo yang akan diimpor ke Accurate harus 4 kolom? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kolom-kolom ini bisa kita tambah sesuai dengan keterangan yang kita inginkan. Ya. Kebetulan dalam kasus ini saya ambil contoh yang simple agar mudah dipahami. Saya menggunakan 4 kolom. Jadi langkah pertama menyiapkan daftar Excel untuk impor untuk Accurate, khususnya untuk yang daftar Excel pertama neraca saldo. Bapak Ibu, langkah pertamanya adalah mengetik judul kolom di baris pertama seperti ini. Kemudian kita memindahkan data dari soal ini dimulai dari baris pertama nomor akun 11100 kas kecil, tipenya kas bank, debitnya 2 juta. Ini kita ketik di Excel ya, seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, kalau di dalam soal ini kan ada letak debit dan kredit, Bapak Ibu ya. Nah, letak debit dan kredit ini di dalam menyiapkan daftar Excel untuk impor itu tidak diperbolehkan menggunakan 2 kolom. Harus dijadikan 1 kolom. Nama kolomnya adalah neraca saldo. Nah, bagaimana dengan akun yang ada di sebelah kredit? Apakah akan diketik di Excel-nya di 1 kolom tersebut dengan tanda minus? Jawabannya tidak. Jadi ketik apa adanya. Angka itu cuma dijadikan 1 kolom. Misal contoh, coba Bapak Ibu perhatikan. Akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 600 juta. Nah, di dalam Excel yang kita siapkan untuk impor, tetap kita mengetiknya dengan angka positif 600 juta. Cuma dia berada di 1 kolom yang sama dengan kas kecil. Ya. Jadi dengan kata lain, ketik apa adanya angka tersebut
di satu kolom. Tidak perlu ditambah dengan tanda minus. Ya. Nah, itu diketik keseluruhannya sesuai dengan soal. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di baris terakhirnya adalah beban lain-lain. Tipenya beban lain-lain. Perlu saya ingatkan, dalam mengetik daftar akun dan saldo sesuai dengan soal, pastikan mengetiknya itu sesuai dengan soal. Karena seringkali kesalahannya kurang teliti mengetik. Misalnya seperti ini. Kita mengetik persediaan bahan baku. Karena kurang teliti, kita mengetik tipenya adalah seperti ini, akun piutang. Padahal di soal persediaan bahan baku tipenya adalah persediaan di sini. Tetapi karena kita salah mengetik, masuklah ke piutang. Nah, akibat kesalahan mengetik ini, maka waktu kita melakukan impor, angka persediaan bahan baku akan dibaca masuk kelompok piutang. Dan itu tentunya salah. Ya. Jadi hati-hati mengetiknya. Oke, saya kira cukup penjelasannya. Bagaimana membuat daftar Excel untuk impor ke dalam Accurate berasal dari data soal. Nah, setelah kita selesai mengetik, sampai ini Bapak Ibu ya, seperti ini, maka simpan, save as. Nah, pastikan kita ketik file name-nya sesuai dengan data soal. Dalam hal ini saya sebut angka 1, artinya tabel nomor 1, daftar akun, dan saldo awal. Atau bisa gunakan daftar akun saja misalnya. Tapi pastikan mengetik angka 1, berarti kita mengetik urut nomor 1. Kemudian yang kedua, save as type di bawah ini, pastikan disimpan dengan tipe Excel 97 2003 Workbook. Karena kalau selain tipe Excel 97 2003 Workbook, maka Accurate tidak bisa membaca data kita tersebut waktu kita melakukan impor. Jadi pastikan tipenya kita ubah. Misal posisi kita misalnya seperti ini. Maka ini ubah dulu ke 2003, baru kita simpan. Ya. Oke. Itu penjelasannya menyiapkan tabel Excel untuk neraca saldo. Kita kembalikan ke soal. Di soal berikutnya ada data terkait dengan daftar pelanggan per tanggal 31 Desember 2019. Ya, ini adalah daftar pelanggannya. Nah, daftar pelanggan juga kita harus buatkan daftar Excel-nya. Supaya nanti kita mudah melakukan impor ke dalam Accurate. Nah, daftar pelanggan bisa dilihat di sini. Langkah pertamanya Bapak Ibu, tentunya buka worksheet baru ya. Nah, kemudian ketik judul kolomnya seperti ini. Sesuai dengan soal. Ya. Kemudian ketik isinya sesuai dengan soal juga. Sama seperti langkah-langkah ketika kita menyiapkan daftar Excel untuk neraca saldo. Seperti ini. Sampai baris keempat, sesuai dengan soal. Nah, kalau sudah selesai mengetiknya, pastikan kita menyimpan save as-nya. Kita ketik angka 2, artinya tabel nomor 2, daftar customer. Kemudian jangan lupa save as type-nya kita pilih Excel 97 2003 Workbook. Oke, selesai. Kita sudah menyelesaikan 2 tabel. Kita lanjutkan soal daftar pemasok. Demikian juga kita buka Microsoft Excel baru, kemudian ketik judul kolomnya, kemudian isinya. Nah, setelah itu jangan lupa kita kasih nama dan tipenya adalah Excel
93 workbook. Demikian juga untuk daftar barang dan saldo awal atau daftar persediaan awal ya. Juga sama. Nah, ini untuk vendor yang tadi untuk pemasok ya. Jadinya seperti itu. Kemudian untuk daftar barang dan persediaan awal jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dikasih kolom, judul kolom seperti soal, diketik saja. Jadi ini dari soal kan terbagi dua bagian, atas dan bawah. Ini sebenarnya merupakan satu kesatuan ke samping ya. Jadi pengetikannya seperti ini. Ya, ke samping. Nah, tinggal diketik isinya dan pastikan mengetiknya dilakukan dengan benar. Kemudian perlu saya ingatkan, yang terkait dengan rupiah di sini dipastikan dia posisinya adalah formatnya adalah general ya. Jadi jangan menggunakan titik koma seperti ini ya. Pastikan jangan posisinya adalah general. Jadi jangan menggunakan koma, titik koma seperti ini. Jadi ini harus kita kembalikan seperti ini. Oke. Kembali ke soal. Tabel kelima adalah daftar tipe aset tetap pajak. Ini juga kita siapkan, kita ketik ke Excel, kita ketik buka worksheet baru, kemudian ketik judul kolomnya, kemudian isinya. Kemudian simpan, save as, kita kasih nama filenya, kemudian tipenya, kita gunakan Excel 93 workbook. Setelah selesai, lanjutkan dengan tabel ke-6, yaitu daftar tipe aset tetap. Ini sama, kita ketik yang sama, save as dengan cara yang sama. Kemudian terakhir, kita menyiapkan daftar aset tetap sesuai dengan soal. Nah, ini juga sama seperti persediaan tadi, terbagi dua bagian. Sebenarnya ini merupakan satu kesatuan ke samping ya pengetikannya. Hasilnya seperti ini. Seperti ini jadi hasilnya. Samping, pastikan mengetiknya sesuai dengan soal. Oke. Jika sudah selesai, dengan demikian, adik-adik sekalian nanti sudah memiliki daftar akun sebanyak 7 untuk siap diimpor ke dalam Ecurate untuk menyelesaikan kasus PT Lensa Pajak Panel. Setelah itu siap, dapat daftar Excel untuk setup data awal sesuai dengan soal, maka selanjutnya kita bisa buka aplikasi Ecurate. Oke. Kita buka aplikasi Ecurate 5. Ketika membuka pertama kali aplikasi Ecurate 5, maka tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini ada perusahaan pengembangnya CPSoft, kemudian di sini ada kode, ada Ecurate 5. Ini angka 5 terbalik. Kemudian di sini ada 6 menu utama. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sentuh yang sebelah kiri, yaitu buat data perusahaan baru. Nah, seringkali kalau pertama kali kita install, format bahasa yang muncul adalah bahasa Inggris. Ya. Nanti kalau muncul bahasa Inggris, nanti kita bisa merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Kebetulan contoh aplikasi yang saya buka ini langsung menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi patokan Bapak Ibu adalah gambar sebelah kiri, yaitu buat data perusahaan baru. Jadi kalau kita ingin membuat database untuk soal baru, kita klik menu utama yang ini. Kemudian di sebelahnya adalah buka data perusahaan. Ini adalah menu jika kita ingin melanjutkan
pekerjaan dalam database yang lalu ya, yang sudah pernah kita buatkan. Kemudian ini adalah yang di tengah ini adalah buka data terakhir. Ini menu shortcut ya, shortcut menu untuk membuka data yang terakhir kita tutup ya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian ini adalah jelajahi data perusahaan contoh. Ini menu yang keempat dari sebelah kiri. Ini kita bisa melihat database perusahaan contoh yang diberikan oleh aplikasi atau program Accurate. Kemudian yang nomor 5 dari sebelah kiri atau 2 dari kanan, ini adalah perbaiki data. Ini seringkali database yang sudah kita simpan itu ada korup, ada masalah. Maka untuk memperbaikinya, itu kita bisa gunakan menu ini terlebih dahulu. Jadi kita panggil, kita perbaiki, kemudian baru kita buka normal database tersebut. Kemudian yang terakhir sebelah dari kiri nomor 6, atau nomor pertama dari kanan, itu adalah data cadangan. Data cadangan ini adalah data backup. Jadi setiap kita bekerja di database Accurate, di akhir pekerjaan kita, setelah kita menyelesaikan itu, kita bisa melakukan backup data. Nah, backup data ini tujuannya untuk cadangan apabila data utamanya rusak atau tidak bisa dibuka. Maka kita bisa panggil kembali backup database tersebut menggunakan menu ini, baru kemudian kita gunakan kembali seperti biasa. Ya. Jadi ini adalah 6 menu utama yang tampil di bagian pertama ketika membuka aplikasi Accurate. Nah, untuk kasus kita PT Lensa Pajak Panel, kita gunakan buat data perusahaan baru. Kita klik. Setelah kita klik, ini ada Windows tampilan terkait membuat database. Jadi diminta kita membuat nama file database kita dan menentukan di mana kita menyimpannya. Nah, kita klik di sini sebelah kanannya ada elipsis, ada tanda titik 3 atau elipsis ya. Kita klik. Kemudian kita tentukan lokasi tempat penyimpanannya, misalnya saya pilih di data E misalnya ya. Nah, ini saya ketik nama perusahaannya Lensa Pajak Panel Webinar ya. Ini buat contoh saja untuk praktek kita hari ini. Ini namanya PT Lensa Pajak Panel Webinar. Kemudian kita create. Kita klik OK, biarkan proses. Sambil menunggu proses, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, cara kita menyelesaikan setup dalam pembahasan pertemuan kita hari ini, untuk kasus kita PT Lensa Pajak Panel, saya menggunakan fasilitas impor data dari Excel ke dalam Accurate. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menyiapkan data Excel yang kita ambil dari soal. Dan total data Excel yang sudah kita siapkan ada 7 tabel Excel, Bapak Ibu ya. Oke, baik, prosesnya sudah selesai, maka yang muncul adalah nama pengguna dan kata kunci. Nah, nama pengguna di sini otomatis muncul, default-nya itu adalah supervisor. Kemudian kata kuncinya juga sama, supervisor ya. Jadi ini tinggal diklik ya. Usernya nama user, kita copy saja. Kemudian kita gunakan untuk kata kunci, kita paste seperti ini. Kemudian kita klik OK.
Maka tampilan pertama dari database yang baru kita gunakan adalah seperti ini. Ada ucapan welcome atau selamat datang. Nah, kemudian di sini ada keterangan persiapan singkat. Nah, persiapan singkat ini yang dimaksud adalah proses setup database awal, Bapak Ibu, yang terkait dengan soal kasus. Nah, kemudian di bagian bawah ada pilihan bahasa Indonesia atau English. Nah, kebetulan dari pertama tadi saya sudah menggunakan Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru install, biasanya defaultnya muncul English. Maka kita Bapak Ibu bisa merubahnya di sini untuk bahasa Indonesia. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik lanjut. Di bawahnya ada tombol lanjut. Nah, di lanjut ini itu adalah merupakan pilihan tipe persiapan yang ingin kita gunakan. Nah, kalau misal kita sudah menyiapkan data setup data awalnya 7 tabel Excel seperti yang saya jelaskan tadi, dengan sendirinya kita memilih persiapan mahir, Bapak Ibu. Jadi untuk sebuah kasus akuntansi yang lengkap ya seperti soal PT Lensa Pajak Panel tadi, di dalam Accurate itu menggunakan jenis persiapan mahir. Kita klik. Kemudian lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan yang muncul berikut ini adalah judulnya, maksudnya tampilannya itu adalah mata uang ya, lihat di kiri atas. Nah, ini merupakan langkah 1 dari 20, ada di bagian tengah atas. Jadi ini keseluruhan proses persiapan singkat di dalam Accurate atau biasanya disebut proses setup database, keseluruhannya ada 20 langkah dan posisi kita sekarang berada di langkah pertama, yaitu mata uang. Nah, di bagian tengah ini ada kolom untuk kita mengisi jenis mata uang sesuai dengan soal. Nah, kalau Bapak Ibu kembali ke soal, mata uang yang digunakan adalah rupiah atau IDR. Maka kita ketik sesuai dengan soal. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk pindah bisa gunakan tombol tab di sebelah kiri keyboard ya. Seperti ini. Nilai tukarnya Rp1. Tab, sudah ada isi, tab, masuk ke kolom negara, ketik Indonesia. Tekan tab lagi, simbol, kita ketik IDR. Kemudian kita enter. Maka sudah terbentuk satu jenis mata uang, rupiah. Kalau sudah selesai kita buat, kita klik lanjut. Sekarang posisinya kita masuk langkah 2 dari 20, informasi periode perusahaan. Nah, di bagian ini yang kita isi, yang wajib, itu ada 4, Bapak Ibu. Coba diperhatikan. Yang pertama adalah nama perusahaan, kedua alamat, ketiga tanggal mulai atau tutup buku, kemudian tahun fiskal. Jadi 4 baris pertama ini wajib diisi. Sedangkan di bagian bawahnya diabaikan saja. Oke, kita mulai. Nama perusahaan. Kita kembali ke soal. Sesuai kasus, nama perusahaan kita adalah PT Lensa Pajak Panel. Ini kebetulan saya mindahkan datanya menggunakan copy. Ctrl C. Kemudian alamat. Setelah selesai alamat, kita akan mengisi tanggal mulai tahun buku adalah 31 Desember 2019. Kita kembali ke Accurate, kita ketik. Kita blok dulu cara mengetiknya, 31, kita ketik 12, 2019, seperti ini. Kemudian untuk tahun fiskal, di soal disebutkan 2019. Ya. Jadi tahun fiskal kita blok seperti ini, cukup ketik 2 digit terakhir tahun, yaitu 19.
Kalau diketik 4 digit 2019 ditolak. Jadi cukup 2 digit. Kita tekan tombol tab. Nah, yang baris bagian bawahnya diabaikan saja, Bapak Ibu ya. Misal contoh default periode. Ini mengambil otomatis dari tanggal setting komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi diabaikan saja. Jadi yang wajib diisi di langkah 2 ini, yaitu informasi periode perusahaan ada 4. Nama perusahaan, alamat, tanggal mulai tutup buku, dan tahun fiskal. Setelah selesai, klik tombol lanjut. Kita lanjutkan langkah 3 dari 20. Langkah 3 ini terkait dengan informasi pajak perusahaan. Nah, kita kembali ke soal, apa data yang tersedia di soal. Data yang tersedia di soal yang terkait pajak hanya nomor NPWP. Berarti hanya ini yang kita input ke dalam Accurate. Sesuai data yang tersedia saja. Ini saya copy, saya pindahkan ke NPWP seperti ini. Kemudian untuk tanggal pengukuhan PKP di sini kan muncul tanggal komputernya. Ini kita ubah 31/12/2019. Kalau sudah selesai, lanjut. Langkah 4 adalah daftar akun. Nah, ketika kita berada di layar daftar akun ini, secara otomatis Accurate meng-create beberapa akun defaultnya, bawaan dari program seperti ini. Sedangkan kita sudah punya daftar akun tersendiri sesuai dengan soal. Dan ini pun daftar akun di soal sudah kita siapkan daftar Excel-nya untuk diimpor yang tadi pertama kali kita lakukan. Berarti akun default bawaan aplikasi Accurate tidak kita gunakan karena kita akan memasukkan daftar akun buatan kita sendiri yang berasal dari soal. Maka daftar akun ini harus dihapus. Cara menghapusnya, Bapak Ibu lihat, perhatikan ya. Ini sini, klik bagian pertama, ini ada tombol hapus. Nanti muncul Windows, Anda ingin menghapus seperti ini. Nah, menghapusnya Bapak Ibu tidak usah gunakan mouse, tapi gunakan Enter. Saya enter lagi, terus nanti dengan sendirinya dia otomatis menghapus bagian di baris berikutnya. Nanti akan mentok di satu baris yang tidak dapat dihapus. Nah, kebetulan contoh yang saya adalah baris Returned Earning. Di sana ada keterangan tidak dapat dihapus, sudah digunakan dalam transaksi. Kita klik OK, kita abaikan. Kita lompati baris berikutnya saja. Ya, baris kedua. Klik tombol hapus, kemudian enter berkali-kali sampai tersisa satu akun yang tidak bisa dihapus tadi, yaitu Returned Earning. Returned Earning tidak bisa dihapus karena dia nyantol di akun laba ditahan di bagian bawah. Ya, itu sebabnya Returned Earning tidak bisa dihapus. Abaikan saja. Nah, sekarang langkah berikut kita adalah melakukan impor dari daftar akun yang sudah kita siapkan Excel-nya. Ya. Oke. Saya tunjukkan dulu daftar akunnya. Tadi saya menyimpannya di sini. Masih ingat ya tadi penjelasan saya di awal Bapak Ibu ya, cara membuat daftar Excel. Jadi nomor 1 ini akan kita impor pertama sesuai dengan permintaan dari Accurate ya. Untuk impor, menunya di sebelah kanan, di sini ada klik sini untuk impor dari berkas. Sebelah kanan warna biru. Kita klik. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah layar pertamanya yang kita klik ini, dia akan memunculkan tab kedua, impor akun dari file. Seperti ini.
Nah, di baris pertama dia minta berkas. Nah, berkas ini kita lihat di sebelah kanan, ini ada warna kuning ya untuk mencari berkasnya, klik. Nah, kemudian tentukan lokasi folder di mana kita menyimpan Excel tersebut, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi masuk ke folder di mana kita menyimpan Excel itu, kemudian jangan lupa bagian bawah file of type yang sini tercantum interbase GDB diganti dulu Excel. Maka muncul 7 tabel Excel yang sudah kita siapkan di awal tadi. Nah, yang kita akan impor adalah tabel yang pertama, daftar akun dan saldo awal. Kita klik. Open. Kemudian ambil data. Di sini ada tombol ambil data. Kemudian dia muncul data yang berasal dari Excel yang kita tadi. Nah, langkah berikutnya ini Bapak Ibu perhatikan, ini ada baris kolom ya. Judul baris kolom. Ini kita hapus dulu judul baris kolom ini. Baris pertama yang di sini. Caranya, misalnya kita ingin menghapus baris yang ini ya, nomor akun, nama akun, tipe akun, saldo awal. Caranya, klik kanan saja. Kemudian pilih hapus. Yes. Maka baris judulnya hilang. Kemudian arahkan mouse kita ke bagian pertama di sini. Nah, selanjutnya pekerjaan kita adalah melakukan mapping dari kolom data sumber ke definisi kolom dengan nama yang sama. Ya. Nah, jadi ini kegiatan disebut mapping. Atau kalau bahasa mudahnya kita memahaminya adalah mencari kesamaan atau mencocokkan data. Ya. Kita mulai ya. Perhatikan pedomannya ada di sebelah kiri di kolom data sumber, nomor akun. Kemudian di definisi kolom di baris ini kita klik 2 kali sampai muncul tanda panah seperti ini. Klik. Nah, kita pilih nomor akun. Jadi kita samakan. Kemudian lanjut baris kedua nama akun. Kemudian baris ketiga tipe akun. Nah, ketika memilih tipe akun, maka muncul Windows baru seperti ini. Nah, ini juga sama diselesaikan mappingnya, yaitu data sumber disamakan dengan definisi ke-nya. Dan ini harus diisi semuanya. Ya, tolong perhatikan Bapak Ibu, adik-adik, ini harus diisi semuanya dengan nama yang sama. Jadi jangan sampai salah memilih. Kita mulai kas bank. Kemudian akun piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan. Kemudian ini kita turunkan mistarnya ke bawah untuk diisi selanjutnya. Akun utang, ini juga ada mistar ya. Ini perhatikan ada mistarnya. Akun utang. Utang lancar lainnya, kita turunkan mistar, cari akunnya. Ekuitas. Pendapatan. Harga pokok penjualan, turunkan mistarnya untuk mencari harga pokok penjualan. Nah, kemudian ini masih ada, perhatikan mistar yang di kolom ini masih 3/4, belum sampai mentok ke bawah. Nah, kita lanjutkan. Beban. Pendapatan lain-lain. Beban lain-lain. Kalau kita pastikan semuanya terisi, maka kita klik OK. Tetapi kalau kita periksa ada yang belum atau ada yang salah, diperbaiki saja pilihannya. Baik, kita klik OK. Berarti tipe akun selesai. Kita lanjut baris keempat, saldo awal. Saldo awal selesai. Kalau saldo awal sudah selesai, berarti mapping sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan impor data. Sebelah kanan bawah ada tombol impor data.
Diklik. Nah, pastikan hasil impor di sebelah kiri ada jumlah data terimpor, sebelah kanannya harus menunjukkan 0 data gagal. Jadi kalau impor yang seperti ini berhasil. Tetapi jika hasil impornya di sini 46, di sebelah kanannya 2 data gagal, berarti ada kesalahan waktu menyiapkan data Excel, mengetik data Excel. Ya. Nah, kebetulan untuk kasus ini saya sudah berikan daftar akunnya Excel, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, maka tolong jangan dirubah. Kalau Bapak Ibu ingin latihan, langsung impor. Insya Allah hasilnya akan seperti ini, 48 data terimpor berhasil, 0 data gagal. Nah, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan, di sini menunjukkan 48 data terimpor. 48 ini berasal dari sini Bapak Ibu. Tadi kan kita mengimpor data tabel nomor 1, daftar akun dan saldo awal. Diklik. Nah, ini adalah data yang tadi kita impor. Perhatikan Bapak Ibu, baris terakhirnya data ini berada di baris nomor berapa? 49 ya. Saya besarkan di baris 49. Baris judul, baris 1 tadi kita hapus waktu proses di Accurate. Berarti 49 dikurangi 1, 48. Jadi data ini 48 berasal dari sumbernya dari Excel tadi. Kita klik OK. Maka daftar akun, formulir daftar akun di Excel sudah terisi berasal dari data impor tadi. Sesuai dengan soal. Nah, langkah kita berikutnya, perhatikan di bagian bawah, itu ada ekuitas saldo awal. Ini harus kita isi. Kita klik saja. Nah, untuk kita isi dengan akun opening balance equity huruf besar. Nah, opening balance equity huruf besar ini Bapak Ibu, ini adalah akun default dari Accurate ya. Jadi bukan berasal dari soal. Jadi kita gunakan akun default opening balance equity yang sudah diberikan oleh Accurate. Kemudian di bagian kedua, akun laba ditahan, returned earning, ini kita klik, kita ganti dengan akun yang berasal dari soal kita, yaitu laba ditahan. Seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan cara mengisinya, kalau ekuitas saldo awal, kita gunakan akun default-nya Accurate, yaitu opening balance equity, tetapi untuk akun laba ditahan, kita menggunakan akun yang berasal dari soal kita. Kalau ini sudah kita isi, kita klik tombol lanjut. Sekarang kita berada di posisi langkah 5 dari 20 langkah, yaitu akun default mata uang. Di akun default mata uang yang kita gunakan adalah rupiah ini. Kita lengkapi akun defaultnya. Di sini sudah muncul otomatis akun utang, sudah muncul utang usaha. Akun piutang usaha. Tinggal dilanjutkan. Pembayaran di muka penjualan, kita pilih uang muka penjualan. Pembayaran di muka pembelian, kita pilih uang muka pembelian. Diskon penjualan, kita pilih potongan faktur penjualan. Perhatikan di sini pilihan ini ada 2 potongan, yaitu potongan faktur penjualan dan potongan item penjualan. Yang dimaksud di sini adalah potongan faktur penjualan. Untuk baris ke-6, ke-7, laba rugi terrealisir. Kemudian yang ke-7, laba rugi tak terrealisir, tidak perlu diisi, diabaikan saja. Kenapa? Karena mata uang yang kita set adalah rupiah. Jadi tidak perlu direalisir. Nah, baris ke-6 dan ke-7 ini baru diisi jika kita mengisi akun default untuk mata uang asing selain rupiah. Oke, baik, lanjut. Sekarang posisi kita ada di langkah 6, yaitu daftar lain. Terbagi 2, syarat pembayaran dan pajak.
Nah, di syarat pembayaran, di soal sudah diberikan ya. Itu ya ini. Ini syarat pembayaran atau termin ada 4. Kemudian di sini dalam soal juga ada pajak. Saya coba menampilkannya. Oke, baik. Kita mulai ya. Coba diperhatikan cara mengisinya. Kita mulai syarat pembayaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah di soal cash atau COD. Cara inputnya, perhatikan di sini ada kolom persentase diskon, hari diskon, jatuh tempo, dan nama. Jadi kalau untuk COD, Bapak Ibu ketik angka 0, tekan tab. Untuk hari diskon angka 0 juga, tekan tab. Kemudian jatuh tempo juga 0. Kemudian tekan enter 2 kali. Enter pertama, enter kedua. Maka muncul otomatis COD. Kemudian berikut kita akan lanjutkan yang termin kedua, syarat pembayaran kedua 2/10 N30. Ini berarti persentase diskonnya 2, ketik angka 2, tekan tab, hari diskonnya 10, tekan tab, jatuh temponya 30, enter 2 kali. Maka muncul otomatis 2/10 N30. Kemudian berikut 5/7 N40. 5, tab, 7, 40, enter 2 kali. Terakhir N10. Jadi jangka waktu pembayaran 10 hari. Tidak ada diskon ya. Diskon 0, hari diskon 0, jatuh tempo 10. Enter 2 kali. Nah, itulah cara menginput syarat pembayaran. Kita lanjutkan. Berikut adalah cara membuat kode pajak. Di soal disebutkan kode pajak yang digunakan 1 PPN. Kodenya T. Kita mulai menginput T. Kode T, tekan tab. Namanya PPN, tekan tab. Keterangannya PPN, tekan tab. Persentasenya, nilai persentasenya 10. Ketik 10 saja, tidak perlu ada persentase, tab. Kemudian tentukan nama akun pajak penjualan atau istilah lainnya PPN keluaran. Ya, pajak penjualan itu sama dengan PPN keluaran. Nah, diklik nanti akan muncul ada tombol, ada simbol cari ya. Berarti ini ada tabel di dalamnya seperti ini. Klik. Nah, PPN keluaran biasanya itu berada di kelompok utang lancar. Nah, apabila Bapak Ibu ketemu tabel yang seperti ini, bisa kita gunakan search ya untuk mudah mencarinya. Kalau yang sebelah kiri ini search-nya kalau apabila kita ingat nomor akun awalnya ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lupa nomor akun awal, bisa gunakan search yang kedua menggunakan inisial kata-kata awalnya. Contoh, PPN keluaran. Berarti ketik aja PP. Maka kita mudah menemukan PPN keluaran. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Maka dia akan terpilih secara otomatis. Kita lanjutkan, tab, masuk ke pajak pembelian. Lakukan cara yang sama. Nanti ada search untuk mencari dalam tabel ya. Klik. Kita lakukan cara yang sama, PP, maka kita pilih PPN, masukkan. Kalau sudah selesai, berarti semuanya sudah kita input seperti ini. Ya, kalau sudah kita input, berarti sudah selesai. Di langkah ini kita klik tombol lanjut. Nah, di tombol lanjut, di langkah ke-7, itu ada terbagi 2, tipe pelanggan dan metode pengiriman. Menurut keterangan soal, kedua-duanya tidak ada. Nah, coba diperhatikan di tipe pelanggan, ada satu baris muncul secara otomatis, yaitu umum ya. Nah, itu diabaikan saja. Ya. Untuk metode pengiriman, biarkan kosong. Lanjut.
Langkah 8 itu adalah daftar customer atau pelanggan yang tadi sudah kita siapkan tabel Excel yang kedua. Kita akan melakukan impor dari tabel Excel-nya. Perhatikan, di daftar pelanggan yang di Accurate ini, pastikan dia kosong ya, tidak ada data. Apabila ada data bawaan, maka harus terlebih dahulu dihapus ya sebelum melakukan impor. Karena apabila ada data bawaan yang muncul di daftar ini, ketika melakukan impor, dia akan melakukan tumpang tindih nantinya. Jadi pastikan kolomnya kosong sebelum dilakukan impor, ya, memasukkan data. Oke, kita akan proses impor. Klik sini untuk impor dari berkas. Kemudian kita cari filenya, seperti masih ingat langkah-langkah waktu kita mengimpor daftar akun atau neraca saldo, langkahnya sama. Kemudian ini jangan lupa file of type-nya interbase diganti Excel. Kita pilih tabel Excel yang kedua, daftar customer, open. Kemudian kita klik ambil data di sebelah kanan atas, biarkan proses. Nah, kemudian kalau sudah muncul data seperti ini yang berasal dari Excel, kemudian kita ke bagian ke bawah. Di sini ada baris judul ya. Baris judul ini pastikan ini dihapus. Caranya klik kanan baris pertama ya. Jangan sampai baris kedua. Baris pertama yang dihapus. Kemudian klik kanan, klik tombol hapus. Ada konfirmasi ingin menghapus, jawab yes. Berarti barisnya hilang. Kemudian kita naik ke kolom bagian pertama. Kita akan melakukan mapping ya. Langkah ini sama persis seperti daftar akun. Jadi proses tahap-tahapan pekerjaannya sama seperti kita mengimpor daftar akun yang pertama tadi ya. Tinggal kita ulangi sekarang, tapi objeknya sekarang adalah daftar customer. Kita lakukan mapping, mencocokkan kolom. Sebelah kiri baris pertama nomor pelanggan, kita pilih nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan yang kedua. Kemudian NPWP yang ketiga kita pilih. Nah, untuk NPWP kita pilih pasangannya adalah nomor pajak seperti ini. Ya, kemudian alamat kita pilih alamat 1. Untuk tipe pelanggan kita cari pasangannya. Nah, ini adalah tipe pelanggan. Nah, tipe pelanggan ini akan muncul Windows baru yang juga harus kita mapping, kita kasih pasangannya. General sebelah kiri, kita pilih sebelah kanannya umum. Kemudian syarat, kita lanjutkan yang berikutnya syarat. Nah ini syarat juga muncul Windows baru, kita cari pasangannya COD, yaitu COD pasangannya. Kemudian 2/10 N30 juga sama, kita cari pasangannya seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan pajak 1. Pajak 1 pasangannya di sini adalah pajak pertama ya, ini pasangannya. Nanti muncul Windows baru minta dipasangi atau di mapping lagi, yaitu sebelah kiri T di sini kita kasih pasangannya PPN. Kemudian kita lihat sudah selesai semua baris sudah kita isi pasangannya, berarti kegiatan mapping selesai ya. Bapak Ibu perhatikan di bagian tengah ini kosong ya, harus kosong. Di bagian tengah ini yang pada kolom-kolom dibutuhkan, ini pastikan ini kosong. Kemudian yang berikut di sini sebelah kanan tengah itu ada baris tambah saldo jika nomornya sama. Ini ada kotak di checklist, wajib di checklist. Setelah itu kita klik impor data. Setelah lagi impor, ada message, ada pesan, 4 data terimpor, 0 data gagal. 4 ini berasal dari Excel yang kita siapkan tadi. Waktu bisa kita hitung berapa total baris terakhir, kurangi dengan 1. Ya, itu pasti sama. Oke. Berarti impor untuk data pelanggan selesai. Kita lanjutkan. Langkah 9. Nah, sekarang kita diminta mengisi daftar pemasok dan saldo awal utang jika ada.
ya, pemasok atau vendor atau supplier. Ya. Pastikan kolom ini kosong ya, jangan ada isi. Karena kita akan melakukan impor tabel ketiga dari soal. Kita klik, prosesnya sama, klik di sini, kita ganti Excel, kita pilih tabel ketiga, open, ambil data, kemudian setelah ambil data, pastikan baris pertama kolom di bagian ketiga ini dihapus ya. Jadi baris nama kolom dihapus, klik kanan, hapus, yes, sehingga tersisa 2. Kemudian mouse kita naik ke atas, kita akan melakukan mapping seperti ini. Untuk NPWP kita kasih pasangannya nomor pajak. Untuk syarat, dia muncul Windows baru. Yang kita juga lakukan mapping, mencari pasangannya. Seperti ini. Untuk pajak 1, kita pilih pasangannya pajak pertama. Kemudian dia minta ada Windows baru, minta dipasang ini T dengan PN. Kalau sudah selesai, di sebelah kanan tengah ada baris tambah saldo jika nomornya sama. Pastikan ini di checklist. Kemudian kita klik impor data. Hasilnya 2 data terimpor, 0 data gagal. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu, ketika melakukan impor, apabila ada message-nya data gagal, berarti impor harus diulangi kembali. Tapi sebelumnya pastikan data Excel yang kita ketik, kita cari yang salahnya di mana. Kemudian kita perbaiki, kemudian ulangi impor kembali. Ya. Kita klik E, berarti langkah 9 dari 20, yaitu mengisi daftar pemasok atau vendor beserta saldo awalnya sudah selesai sesuai dengan data di soal. Kita lanjutkan langkah 10. Langkah 10 terbagi 2, proyek dan daftar departemen. Nah, di dalam soal kita tidak ada keterangan proyek atau data konsumen. Berarti kita abaikan langkah 10. Lanjut. Langkah 11, gudang dan kategori barang. Terbagi 2 ya. Di gudang, default otomatis ada muncul nama gudangnya center. Berarti biarkan saja. Kemudian untuk kategori barang kosong. Nah, di soal kita tidak ada keterangan gudang dan kategori barang. Berarti diabaikan langkah 11 ini. Kita lanjut. Langkah 12. Langkah 12 itu adalah tentang akun default barang. Di sini minta diisi ada beberapa akun ya, sesuai dengan pedoman di sebelah kiri. Kita mulai persediaan. Klik tanda panahnya. Nah, ini kita isi saja satu. Kita pilih satu ya, persediaan barang jadi. Nah, ini penting saya jelaskan Bapak Ibu. Di akun default barang, ini sebenarnya berasal dari daftar Excel yang sudah kita buatkan untuk daftar barang. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Ini sudah kita siapkan Excel-nya dari soal. Ya. Kalau kita lihat dari soal, dia berasal dari sini. Nah, dari sini. Jadi di sini Bapak Ibu, waktu kita menyiapkan Excel dari soal, ini ada kolom nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, biaya per pieces, total biaya, tipe persediaan, akun barang transit terkirim, akun retur pembelian. Nah, jadi sebenarnya akun persediaan, akun barang terkirim, akun retur sudah kita tentukan jenis akunnya di dalam tabel Excel yang kita ketik tadi. Ya, paham Bapak Ibu ya? Jadi sudah kita tentukan. Contoh,
Panel listrik jenisnya akun persediaan barang jadi. RW kabel. RW ini singkatan raw material Bapak Ibu ya. RW kabel itu jenisnya adalah persediaan bahan baku. Jadi sudah kita tentukan di soal dan sudah kita ketik di Excel. Jadi waktu di accurate di langkah 12 akun default barang ini sebenarnya hanya formalitas karena di Excel sudah kita tentukan jenis persediaan dan nama akunnya masing-masing. Jadi kita ini sebenarnya formalitas saja untuk bagian ini. Tapi harus diisi, tidak boleh kosong. Maka kita pilih persediaan barang jadi saja untuk mengisinya, ya. Ini penjualan, kita pilih penjualan. Ini retur, kita pilih retur penjualan. Kemudian diskon barang, kita pilih potongan item penjualan. Akun barang terkirim, kita pilih barang transit terkirim. Harga pokok, kita pilih harga pokok. Retur pembelian, akunnya tidak ada dalam tabel Excel kita, daftar akun kita. Berarti retur pembelian di sini langsung menggunakan persediaan barang jadi ya, supaya konsisten dengan nama persediaan di atas. Kemudian untuk akun biaya, kita pilih biaya lain-lain, beban lain-lain saja. Untuk akun barang belum ditagih, kita pilih barang belum ditagih. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini untuk barang jadi defaultnya ini sebenarnya hanya formalitas karena akunnya sudah kita tentukan di dalam soal untuk masing-masing jenis barang. Seperti di soal ini. Oke, kalau sudah kita isi, lanjut. Nah, langkah 13 ini adalah akun default pesanan produksi. Nah, kalau ini wajib diisi karena kasus kita adalah perusahaan manufaktur. Sekarang cara mengisinya. Ada 3 akun yang harus kita isi. Pertama, persediaan dalam proses. Kita klik, pilih persediaan dalam proses. Kemudian selisih aktual dengan standar. Jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan Bapak Ibu, akuntansi manufaktur yang dikenal dengan istilah akuntansi biaya itu umumnya menganut harga pokok ditentukan di muka, yaitu ditentukan standar biaya produksinya. Nanti standar itu diperbandingkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi nanti dalam periode berjalan. Itu yang disebut aktual. Nanti di akhir periode baru diperbandingkan antara standar dengan aktual. Apa tujuannya? Ya salah satunya untuk bisa mengendalikan pemborosan biaya dan untuk menghindari ketidakefisienan proses produksi. Saya sudah jelaskan di pengantar tadi. Nah ini minta ditentukan selisih aktual dengan standar. Maka kita pilih akun selisih biaya produksi. Kemudian terakhir expand account terkait dengan conversion cost ya. Kita pilih biaya tenaga kerja langsung. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kembali, kalau untuk perusahaan manufaktur, langkah 13 yaitu akun default pesanan produksi wajib diisi. Kecuali kalau kita sedang mengerjakan untuk perusahaan dagang atau jasa. Langkah 13 diabaikan. Kita klik lanjut. Langkah 14, kita menentukan metode persediaan. Nah, di dalam accurate ada 2 pilihan metode persediaan. Yang pertama, rata-rata, kedua, first in, first out, atau FIFO. Tergantung kepada soal yang sedang kita kerjakan. Nah, di dalam soal PT Lensa Pajak Sejahtera, PT Lensa Pajak Panel, metode persediaan yang digunakan menurut keterangan soal adalah metodenya first in, first out, atau FIFO. Jadi kita pilih first in, first out. Lanjut. Angka 15 itu terkait dengan informasi barang. Informasi barang ini yang dimaksud adalah daftar barang dan persediaan awal. Berarti kita kembali ke soal, ini adalah tabel yang keempat. Ini tabel pertama, pelanggan tabel kedua, pemasok tabel yang ketiga,
Daftar barang dan saldo awal adalah tabel yang keempat. Nah, pastikan di daftar informasi barang yang muncul di program Accurate kosong ya. Karena kita akan melakukan impor. Impor berarti proses memasukkan data dari Excel ke dalam Accurate. Jadi pastikan di Accurate-nya di dalam tabelnya itu kosong. Jika ada isi, maka harus dihapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya tadi seperti saya beri contoh, tinggal klik tombol hapus, tekan enter berkali-kali kalau ingin menghapus secara cepat. Oke, kita lanjutkan proses impor untuk daftar barang. Klik sini, kemudian kita pilih Excel-nya nomor 4, kita open, ambil data, hapus baris pertama judul ya. Masih ingat yang tadi ya, prosedur yang di 3 langkah tadi, 3 kali kita impor. Ini baris pertamanya kita klik kanan, hapus, yes, hilang baris judulnya. Kita kembali ke bagian atas, bagian pertama, kita akan melakukan mapping, pencocokan ya. Ini nomor, lihat pedoman sebelah kiri, nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, biaya per pieces. Perhatikan di sini sebelah kiri biaya garing PCS per pieces. Ini diabaikan. Pilihannya abaikan. Tolong diingat ya, Bapak Ibu, adik-adik. Kemudian lanjut ke berikutnya, total biaya. Total biaya, kemudian tipe persediaan. Kita pilih. Nah, ketika memilih tipe persediaan, dia muncul Windows seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan mengisi Windows yang baru tersebut, yang baru muncul tersebut, dengan melakukan mapping, mencocokkan lagi antara kiri dan kanannya. Kita mulai barang jadi, kemudian bahan baku, kemudian bahan pembantu, seperti ini. Kita klik OK. Nah, perhatikan di sini kita di tipe persediaan, di bawahnya masih ada, lihat di sebelah kanan, mistar. Kita arahkan gerakan mistarnya ke bawah. Masih tersisa 3 yang perlu kita lanjutkan, kita isi. Akun persediaan. Kita cari akun persediaan, pasangannya. Ini akun persediaan, garing beban. Nanti muncul Windows baru seperti ini, lanjutkan dengan pengisian pasangannya. Persediaan barang jadi, kemudian bahan baku, kemudian bahan pembantu, persediaan bahan pembantu. Seperti ini. Klik OK. Kita lanjutkan baris berikut, akun barang transit atau terkirim. Kita cari pasangannya. Nah, perhatikan di sini pasangannya adalah good in transit account. Saya ulangi, good in transit account. Pilih. Kemudian muncul Windows baru, jendela baru yang perlu kita isi pasangannya, yaitu barang terkirim atau barang transit ya. Ini akunnya 14.500. Klik OK. Kemudian akun retur pembelian. Kita cari pasangannya. Nah, dia minta diisi pasangannya lagi untuk persediaan untuk retur ya. Kebetulan ini akun retur kembali saya jelaskan tidak ada dalam soal kita. Jadi kita menggunakan langsung ke persediaannya. Oke. Sekarang kita cari persediaannya. Yang pertama adalah persediaan barang jadi, pasangannya. Kemudian persediaan bahan baku. Terakhir persediaan bahan pembantu seperti ini. Kita klik. Nah, pastikan baris ini sudah terisi semua ya, ke atas ya. Ini sudah terisi semua, kita periksa ke bawah, sudah terisi semua. Nah, kemudian perhatikan Bapak Ibu, di baris tengah pada kolom-kolom dibutuhkan, ini ada satu baris sebelah kiri, itu tipe barang. Nah, ini harus kita isi, wajib kita isi. Ya, jadi apabila muncul ada satu baris,
di bagian tengah pada kolom-kolom dibutuhkan, itu harus kita isi pasangannya juga sama, ya. Klik saja. Nah, pilih di sini persediaan. Saya ulangi, tipe barang, isi pasangannya persediaan. Kemudian di sebelah kanan tengah, kanan sekali bagian tengah, itu ada baris tambah saldo jika nomornya sama. Jangan lupa di checklist setiap ketemu baris ini. Baik impor pelanggan, daftar customer, pemasok, daftar vendor, termasuk daftar barang ya. Kalau ada ketemu baris tambah saldo jika nomornya sama, itu di checklist. Itu tujuannya apabila ada nomornya double, dua-duanya bisa masuk ya. Tapi kalau itu lupa di checklist, jika nomornya itu sama, itu satunya masuk, satunya ditolak ya. Kalau sudah, pastikan sudah terisi semua, kita klik impor data. Biarkan proses, maka muncul message, ada pesan, 8 data terimpor, 0 data gagal. Jadi ini berhasil dianggap Bapak Ibu ya, karena 0 data gagal. Jika ada angka selain 0 di data gagal, berarti ada kesalahan kita waktu membuat daftar Excel. Jadi ada kemungkinan dari soal ketika kita ketik ulang di Excel, mungkin ada kesalahan pengetikan dan sebagainya. Ya, jadi sebaiknya cari kesalahan tersebut. Setelah itu, lakukan proses impor ulang untuk daftar barangnya. Oke, klik OK. Maka terisi otomatis. Kita lanjut. Langkah 16. Di sini formulirnya adalah tipe aset tetap kena pajak. Nah, tipe aset tetap kena pajak ini sesuai dengan keterangan di soal, sudah kita siapkan Excel-nya, yaitu tabel kelima. Ya. Daftar tipe aset tetap pajak. Oke, kita kembali ke Kurit, kita lakukan impor. Yang kelima, kita pilih open, ambil data. Ini yang data yang muncul di bagian data sumber ya, di baris data sumber. Baris pertama yaitu judul kolom itu diklik kanan, hapus, yes. Kemudian kita arahkan mouse kita ke bagian pertama, kita melakukan mapping atau mencocokkan data antara kiri dan kanan. Kita mulai baris pertama golongan aset tetap pajak. Kita cari pasangannya, umur ekonomis, pajak, metode penyusutan pajak, kita pilih pasangannya, nanti muncul Windows baru seperti ini. Kita kasih pasangan, kirinya metode garis lurus, kita kasih garis lurus sebelah kanan. Sebelah kirinya tidak disusutkan, kita pilih tidak terdepresiasi. Ya. Jadi sama artinya, kita klik OK. Kemudian di bagian tengah, Bapak Ibu bisa lihat ada di pada baris kolom-kolom dibutuhkan, ada satu baris. Coba diklik. Nah, apabila dia hilang, berarti tidak perlu dikasih isi pasangannya ya. Langsung saja klik impor data di sebelah kanan bawah. 5 data terimpor, 0 data gagal. Klik OK. Berarti langkah 16, tipe aset tetap kena pajak sudah selesai, kita masukkan data. Kita lanjut. Langkah 17. Langkah 17 itu terkait tipe aset tetap pajak. Maaf, saya ulangi, tipe aset tetap. Nah, di dalam soal kita itu yang ini, yang kita ketik ya. Daftar tipe aset tetap. Nah, kita lakukan impor. Itu adalah tabel ke-6. Kita pilih Excel, ini yang ke-6. Open, ambil data. Kemudian kita hapus baris pertamanya yaitu judul kolom. Yes. Kemudian ini kita coba rapetin biar mudah kita melakukan mappingnya. Tipe aset aktiva tetap, kita pilih. Kemudian golongan aset tetap pajak, kita pilih pasangannya. Nanti muncul Windows yang perlu kita isi, Windows baru yang perlu kita isi. Kita mulai bangunan, kendaraan 1, kendaraan 2,
peralatan, tanah. Kalau sudah terisi, klik OK. Berarti di bagian pertama ini kolom data sumber ada 2, sudah kita isi pasangannya. Sekarang coba perhatikan di bagian tengah kolom-kolom dibutuhkan ada 1 baris ya. Coba kita klik. Nah, kalau hilang berarti tidak perlu kita isi ya. Nah, kita lanjutkan, klik impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal. Klik OK. Oke, langkah 17, tipe aset tetap sudah selesai kita isi. Lanjut, langkah 18, yaitu daftar aktiva tetap. Nah, daftar aktiva tetap ini menurut keterangan soal merupakan tabel ke-7 yang berasal dari soal yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita coba lakukan impor dari daftar Excel-nya yang sudah kita siapkan terlebih dahulu di awal. Oke, kita cari daftar Excel yang sudah kita miliki. Ini daftar yang ke-7. Klik open, ambil data. Kalau sudah muncul data, pastikan kita menghapus baris pertama judul pada bagian data sumber yang bagian bawah ya. Di sini ada data sumber, baris pertamanya, baris judul ini kita hapus. Caranya klik kanan, klik tombol hapus. Yes. Kalau baris judul sudah kita hapus, kita kembali ke bagian pertama, kolom data sumber. Kita lakukan mapping atau pencocokan. Kita mulai baris pertama, tipe aktiva tetap. Nanti muncul Windows baru, jendela baru seperti ini. Lakukan cara yang sama, mapping. Kita cari pencocokan kiri dan kanannya. Gedung, kendaraan 1, kendaraan 1, kendaraan 2, kendaraan 2, peralatan, kemudian tanah. Seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut baris kedua, kode aktiva. Tidak ada yang perlu kita lanjutkan. Berarti kita lanjutkan baris yang ketiga, keterangan aktiva. Lanjut tanggal pembelian. Lanjut tanggal pemakaian. Lanjut umur aktiva tahun. Lanjut metode penyusutan. Nah, ini muncul Windows baru yang perlu kita isi. Kita kasih pasangannya metode garis lurus dengan metode garis lurus. Tidak disusutkan dengan tidak terdepresiasi. Klik OK. Nah, sekarang kita coba ke kanan, mistarnya kita turunkan. Nah, ternyata masih ada 5 baris ya yang perlu kita lakukan pencocokan ya. Kita lanjut akun aktiva, kita pilih akun aktiva. Nanti kalau muncul Windows baru kita juga sama, kita lakukan pencocokan, pengisian kiri dan kanannya dengan yang sama. Seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Kemudian lanjut ke baris berikut, akun akumulasi depresiasi. Jadi kita cari pasangannya yang sama, kita klik OK. Kemudian akun beban depresiasi. Lakukan cara yang sama. Kita cari akunnya yang sama, yang sesuai. Seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Lanjut sumber dana. Ya. Sumber dana, tidak ada isian baru ya. Berarti lanjut akun sumber dana. Nah, di sini minta dipasangin dengan opening balance equity.
sama ya, akunnya sama. Klik OK. Berarti untuk mapping atau pencocokan kiri dan kanan sudah selesai. Nah, perhatikan di bagian tengah kolom-kolom dibutuhkan ada satu baris akun sumber dana. Coba Bapak Ibu klik. Kita klik, maka hilang ya. Karena dia sudah diisi di bagian pertama ini. Kalau sudah selesai, klik impor data. Maka di sini disajikan informasi 11 data terimpor, 0 data gagal. Berarti ini berhasil. Klik OK. Nah, inilah daftar aktiva tetap, daftar ketujuh yang sudah kita impor ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah terisi sesuai dengan data soal kita melalui impor dari data Excel yang terlebih dahulu kita siapkan. Langkah 18, daftar aktiva tetap selesai. Lanjut. Langkah 19, ini ada judulnya adalah neraca percobaan. Ini diabaikan saja. Jadi tidak usah kita periksa. Ya, diabaikan langkah 19 yaitu neraca percobaan. Lanjut. Nah, di langkah 20 ini preferensi perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kita sudah berada di langkah terakhir ya, langkah 20 dari 20 langkah untuk setup database atau persiapan singkat. Nah, di langkah 20 ini preferensi perusahaan, Bapak Ibu harus mengaktifkan fitur atau menu pabrikasi. Karena kasus kita adalah kasus akuntansi manufaktur. Jadi di dalam Accurate menu atau fitur pabrikasi harus kita aktifkan terlebih dahulu. Artinya kita aktifkan ya. Nah, ini klik di sini untuk mengubah preferensi lain. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, sebelah kiri Bapak Ibu pilih klik fitur. Kalau sudah diklik fitur, nah nanti di sebelah kanannya lihat ada modul pabrikasi sebelah kanan sekali, ya. Ini kotaknya masih kosong, blank. Nah, ini harus kita aktifkan dengan cara di checklist seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan checklist ini nanti di menu utama aplikasi Accurate nanti akan muncul menu pabrikasi yang memang menu ini digunakan untuk kegiatan akuntansi manufaktur. Tetapi jika ini tidak diaktifkan seperti ini, maka menu pabrikasi tidak muncul di menu utama. Ya, karena dianggap bukan kegiatan produksi. Mungkin dianggap oleh Accurate kasusnya adalah perusahaan dagang atau jasa. Jadi untuk menggunakan menu pabrikasi bukan otomatis muncul waktu saat kita buka pertama Accurate, tapi harus diaktifkan terlebih dahulu tombol modulnya seperti ini. Kalau sudah selesai, klik OK. Nanti kita Bapak Ibu akan kembali ke langkah 20 preferensi perusahaan seperti ini. Kemudian lanjut. Berarti setup database sebanyak 20 langkah atau step udah selesai kita kerjakan. Klik tombol selesai. Maka ini adalah tampilan pertama menu aplikasi Accurate. Nah, menu utamanya Bapak Ibu ada di sebelah kiri. Ini ada sebelah kiri, ada buku besar. Klik ya, buku besar. Kemudian ada kas bank, persediaan, dan seterusnya. Nah, tadi waktu kita mengaktifkan modul pabrikasi, dia akan menambahkan menu utama di sini, menu pabrikasi, nomor 2 dari bawah. Oke, 20 langkah sudah selesai kita kerjakan. Nah, terkait dengan, karena soal kita ini adalah soal akuntansi manufaktur, maka kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu, tolong diperhatikan, setelah 20 langkah,
adalah kita membuat komponen biaya produksi. Kita kembali ke soal. Nah, di sini. Keterangan soalnya ada di sini. Membuat komponen biaya produksi. Nah, untuk komponen biaya produksi ini membuatnya menunya di Accurate ada di menu pabrikasi. Bapak Ibu bisa klik di menu sebelah kiri nomor 2 bagian bawah, yaitu menu pabrikasi. Diklik. Maka di dalamnya ada sub menu. Nah, untuk membuat komponen biaya produksi itu sub menunya di biaya produksi ini. Ya. Jadi ini saya klik biaya produksi. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat baru, perhatikan di sebelah kiri atas ada tombol baru, ubah, hapus ya. Nah, kita klik baru. Nah, nomor biaya produksi kita lihat ada di soal. Di sini adalah nomor CC 001. Ya, ini kode nomor biaya produksi. Ini saya masukkan ke dalam soal aplikasi Accurate. Untuk keterangannya sambil biaya tenaga kerja langsung sesuai soal. Nah, kemudian diminta di sini biaya standar default per jam. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan untuk biaya produksi di dalam akuntansi manufaktur secara umum menggunakan harga pokok ditentukan di muka atau biaya standar untuk memproses suatu produk. Nah, jadi untuk menentukan biaya standarnya terkait dengan tenaga kerja langsung, ya di sini Bapak Ibu, di komponen biaya produksi. Jadi, kita menentukan berapa biaya tenaga kerja langsung standar per jam. Nah, itu kita lihat soal, di soal sudah diberikan informasi sebesar 15.000 per jam. Jadi dalam soal harus kita berikan Bapak Ibu, untuk supaya mudah mengerjakan soal manufaktur di dalam Accurate. Ini berarti 15.000. Ya, pastikan ini 15.000. Nah, akun yang kita gunakan adalah biaya tenaga kerja langsung. Kalau sudah, kita klik OK. Apa yang kita isi tidak muncul otomatis Bapak Ibu. Harus diklik perbaharui atau refresh terlebih dahulu. Di sini tombolnya. Nah, kita lanjutkan yang kedua baru. Sekarang nomor 2 itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya nilai standar default per jam menurut soal 12.500. Kemudian akun defaultnya, nomor akunnya adalah bukan tenaga kerja langsung, harus kita ubah. Menurut soal adalah biaya overhead pabrik dibebankan. Nomor akunnya 51113. Ini kita ganti. Kita cari yang 5113, biaya overhead pabrik dibebankan. Seperti ini. Kita klik OK. Kita klik perbarui untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah 2 komponen biaya produksi sudah selesai kita buat ya. Jadi kita membuat biaya komponen biaya produksi plus dengan standar biaya per jamnya sesuai keterangan soal. Kalau sudah, berarti ini data kita sudah kita input, kita kembali ke Accurate, kita tutup. Cara menutupnya di atas ini tab, ada tanda silang, close, kembali ke sini. Ya. Nah, langkah berikut setelah membuat komponen biaya produksi, kita menentukan alokasi biaya produksi Bapak Ibu. Ya. Di soal memang tidak ada disebutkan alokasi biaya produksi. Jadi maksudnya begini, jadi beberapa akun kita buatkan link ke kegiatan produksi supaya nanti pas di transaksi data entry berikutnya, ketika kita melakukan input data transaksi, dia otomatis mengisi link akun yang kita sudah tentukan di muka ini. Ya. Jadi ini kegiatannya disebut menentukan alokasi biaya produksi.
hanya untuk akun-akun tertentu saja. Akun apa saja, yaitu terbagi 3 jenis biaya produksi saja. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk menentukan alokasi biaya produksi, klik menunya buku besar di kiri atas. Kemudian pilih daftar akun. Nah, inilah daftar akun yang sudah kita impor di proses sebelumnya. Nah, sekarang yang kita cari adalah akun-akun terkait biaya produksi, yaitu ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk mudah menemukannya, caranya begini. Di sebelah kiri, ini kan tumpukan akun-akun ya, harus kita cari satu-satu, agak sedikit memerlukan waktu. Tapi ada cara cepat. Cara cepatnya, tentukan tipe. Di sebelah kiri ada tipe. Ini tertulis semua, kita klik. Kita hanya mencari kelompok harga pokok. Karena biaya produksi itu pasti tipe akunnya harga pokok penjualan. Nah, kalau kita pilih tipe, maka dengan sendirinya dia tersortir hanya kelompok harga pokok penjualan saja. Nah, ini yang kita butuhkan untuk alokasi biaya produksi adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, dan selisih biaya produksi. Ya, hanya 5 akun. Kita mulai biaya bahan baku. Klik bahan baku, biaya bahan baku. Kemudian di sini, Bapak Ibu perhatikan, adik-adik perhatikan, di sini ada satu kotak dialokasikan ke produksi. Ini di checklist. Jadi cuma kita checklist untuk per akunnya. Seperti ini. Kita klik OK. Lanjut biaya tenaga kerja langsung. Juga sama di checklist. Di kotak yang sama, yaitu dialokasikan ke produksi. Kemudian biaya overhead pabrik dibebankan juga sama. Biaya overhead sesungguhnya juga sama. Kemudian terakhir biaya akun selisih biaya produksi juga di checklist. Artinya kita memberi instruksi kepada Accurate supaya 5 akun yang kita tentukan tadi dialokasikan ke biaya produksi nantinya sebagai jurnal penutup. Seperti yang kita ketahui, nanti kan menurut akuntansi manual, akuntansi manufaktur, itu kita akan membuat jurnal penyesuaian dari bahan baku pindah ke barang dalam proses, dari dalam proses pindah ke barang jadi. Nah, penyesuaian itu akan dibuat Accurate secara otomatis. Tapi dengan syarat kita tentukan di awal alokasi ke biaya produksinya. Seperti ini. Ya. Itulah kelebihan Accurate. Karena menghitung secara otomatis berapa barang dalam proses dan dibuat jurnal penyesuaian secara otomatis pindah ke barang jadi. Ya. Kita klik OK, berarti 5 komponen biaya produksi tadi sudah selesai kita checklist untuk alokasi ke biaya produksi. Oke, kalau sudah selesai kita tutup. Kita lanjutkan dengan langkah setup database yang terakhir, yaitu proses tutup bulan atau period end. Tujuan langkah terakhir ini, period end atau tutup bulan, yaitu yang pertama, menghitung akumulasi penyusutan aktiva tetap secara otomatis. Secara otomatis, kalau kita lakukan satu kali klik proses akhir bulan atau period end, maka akumulasi penyusutan dihitung secara otomatis. Kemudian, alokasi biaya produksi yang tadi difitkan oleh sistem supaya masuk ke dalam kasus kita. Jadi untuk langkah-langkah berikut kita tidak perlu lagi memeriksa karena dengan sendirinya munculnya otomatis. Oke. Kita lakukan proses akhir bulan. Langkahnya aktivitas, di sini aktivitas. Kemudian periodik, pilih nomor 2 dari bawah periodik. Pilih proses akhir bulan. Nah, di Windows akhir periode ini kita tentukan yang pertama periode yang ingin kita hapus. Kita kembali ke soal. Jadi yang ingin kita tutup bulan, bukan yang kita hapus ya, maaf.
yang ingin kita tutup bulan menurut soal adalah 31 Desember 2019 sesuai data soal ya. 31 Desember 2019. Berarti kita tentukan ini Desember. Tahunnya sebelah kanan 2019 seperti ini. Kemudian di sini mata uangnya rupiah, nilai tukarnya 1. Kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai untuk Desember tahun 2019 sesuai keterangan soal. Oke, klik. Nah, proses setup database Accurate untuk kasus perusahaan manufaktur sudah selesai kita kerjakan. Tahap terakhir, langkah terakhirnya adalah proses akhir bulan atau bahasa Inggrisnya period end. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa neraca saldo awal kita apakah sudah sama seperti neraca saldo di soal. Sekarang kita akan mencetak neraca saldo 31 Desember 2019 menurut Accurate. Menunya ada di buku besar, klik buku besar, kemudian pilih laporan keuangan di sini. Kemudian di sebelah kiri ada kategori laporan, pilih nomor 2, buku besar. Kemudian sebelah kanan di detail laporan, pilih neraca saldo klasik. Klik 2 kali. Jadi neraca saldo klasik diklik 2 kali, maka muncul report format seperti ini. Kemudian kita tentukan pertanggalnya yang ingin kita cetak. Pertanggal kita ketik 31/12/2019 seperti ini. Kalau sudah tanggal, perhatikan kita ke sebelah kiri di sini ada nomor. Nomor diklik. Kemudian di bagian bawah, di baris yang di kelompok angka negatif, cetak merah ini kita buang checklistnya. Artinya kita nggak mau ada cetak warna merah. Formatnya. Kemudian tanda negatif, kita yang semula di sini tanda minus di awal, kita ganti dengan dalam kurung. Ya. Jadi maksudnya apabila dalam neraca saldo itu ada angka negatif misalnya, maka kita minta supaya Accurate mencetaknya dalam kurung saja, nggak usah dimulai dengan tanda minus, apalagi dikasih warna merah, ya. Itu maksudnya. Kita ingin formatnya seperti itu. Kemudian ini dalam kurung, kita pilih seperti ini, klik OK. Nah, ini adalah neraca saldo hasil pekerjaan kita dari 20 langkah persiapan tadi ditambah dengan 3 langkah penutup, yaitu tadi membuat komponen biaya produksi, kemudian alokasi biaya produksi, terakhir melakukan proses tutup bulan. Sekarang coba kita periksa. Kita besarkan dulu datanya, klik kanan, di sini ada persentase. Kita lihat total aset sebelah debit 9,514.500. Kreditnya juga sama. Sekarang coba kita bandingkan seperti soal. Sekarang kita lihat bandingkan seperti di soal. Bapak Ibu bisa lihat angkanya sama, ya. 9.514.500.000. Debit dan kreditnya sama. Oke, jadi itu yang pertama kita periksa antara neraca saldo soal dengan neraca saldo hasil pekerjaan kita di setup database Accurate. Harus sama. Kemudian yang harus kita periksa adalah di neraca saldo versi Accurate yang hasil pekerjaan kita, pastikan ada satu akun opening balance equity. Tadi saya sudah jelaskan akun ini merupakan default bawaan dari Accurate. Tujuan akun ini sebagai penyeimbang dalam proses
tahapan-tahapan accurate tadi. Nah, di akhir neraca saldo, maksudnya pada saat kita mencetak neraca saldo, maka akun opening balance equity harus menunjukkan angka 0. Seperti ini. Jadi opening balance equity harus menunjukkan angka 0. Apabila opening balance equity ada angka selain 0, maka ada yang salah waktu kita melakukan proses setup database. Kesalahan tersebut bisa terjadi di daftar akun, bisa terjadi di daftar customer, bisa terjadi di daftar supplier, bisa terjadi di daftar persediaan atau daftar aktiva tetap yang kita impor tadi. Mungkin waktu mengetik dari soal ke Excel kita kurang teliti, sehingga mengakibatkan tidak balance. Nah, ketidakbalancing itu terkoreksi akan mudah dideteksi di accurate, yaitu dengan melihat akun opening balance equity. Apakah ada angka selain 0? Apabila angkanya 0, berarti sudah benar. Jadi kalau lebih persis, Bapak Ibu bisa bandingkan di sini, kas kecil 2 juta, piutang bank 6.250.000.000, dan seterusnya ya. Angkanya sama persis. Selama data yang kita ketik benar dan proses setup yang kita lakukan benar, maka hasilnya harus sama antara accurate dan soal. Jika berbeda, berarti ada pekerjaan kita yang salah. Oke? Oke, untuk pertemuan kita saya kira cukup. Karena untuk pertemuan kita hari pertama ini, kita akan membahas proses setup database, dimulai dari penyiapan data awal menggunakan Excel, kemudian step by step sampai dengan pencetakan neraca saldo. Apabila hasilnya sudah benar, berarti pekerjaan setup database sudah selesai kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, apabila nanti setelah webinar ini, workshop ini selesai, silakan mencoba soal PT Lensa Pajak Panel, menggunakan soal yang telah kami bagikan, dan gunakan tabel Excel yang sudah kami berikan. Coba latihan, mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Pastikan di ujung neraca saldo, di saat selesai setup, neraca saldonya harus sama. Jika tidak sama, berarti daftar Excel yang Bapak Ibu miliki, yang berasal dari kami, itu sudah diotak-atik. Artinya ada yang melakukan perubahan. Itu sebab pertama. Sebab kedua, misalnya kalau data Excel tidak diubah sama sekali, masih berasal dari punya kami, ketika Bapak Ibu atau adik-adik melakukan impor, tapi tetap ada error, kemungkinan kedua adalah waktu tahapan langkah-langkah itu ada yang kurang. Seperti tadi mungkin ada satu tahap ini kurang dilakukan, atau ini lupa dilakukan, dan sebagainya. Nah, kalau itu berarti Bapak Ibu harus nonton video tutorial ini untuk memastikan langkah-langkah step by step-nya itu benar. Karena prinsipnya apapun, selama data benar, proses benar, hasil tidak mengecewakan. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, selesai sudah untuk materi kita hari pertama ini, yaitu tentang bagaimana cara membuat setup database yang terdiri dari 20 langkah tadi, dan bagaimana cara mengaktifkan fitur pabrikasi. Nah, terus bagaimana cara membuat komponen biaya produksi dan proses tutup bulan di dalam program Accurate untuk menyelesaikan soal kasus perusahaan manufaktur. Pada pertemuan hari kedua besok,
kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara input data produksi dan transaksi sampai dengan pencetakan laporan keuangan, laporan harga produksi, dan laporan pajak. Pastikan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian tetap hadir dan belajar lagi besok di waktu yang sama. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Suryani selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Irsan Lubis atas pemaparan materi yang sudah diberikan hari ini. Nah, kepada adik-adik dan Bapak Ibu peserta yang ingin mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irsan Lubis hari ini, link aplikasi sebelumnya saya ingatkan kembali sudah di-share. Nah, nanti Bapak Ibu bisa install aplikasi Accurate-nya dan bisa menonton kembali video penjelasan dari Pak Irsan Lubis hari ini. Nah, video sudah tersedia di dalam channel Lensa Pajak, channel YouTube Lensa Pajak, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Nah, untuk kegiatan besok akan dilanjutkan kembali untuk materi yang selanjutnya. Nah, sebelum menutup kegiatan kali ini, saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa link kehadiran itu sudah di-share agar dapat diisi. Ya, maksimal pengisian link kehadiran dapat diisi paling lambat pukul 14 hari ini. Baik, menutup kegiatan kali ini, saya Suryani dari PT Lensa Pajak Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Jangan lupa kita masih ada kegiatan esok dengan materi yang sama. Sampai bertemu kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irsan Lubis. Ya, terima kasih Bu Suryani.